Pak Hadi. Alhamdulillah Pak Hadi kabar baik. Bu Dita, jadi hari ini saya ingin bicara dengan Bu Dita berkaitan dengan kegiatan coaching yang akan Bu Dita laksanakan dengan rekan coachingnya yaitu Bu Ika ya. Insya Allah kita akan laksanakan hari ini, tetapi sebelum itu kita akan melaksanakan terlebih dahulu nih bahasanya wawancara awal lah untuk mengetahui seberapa besar kesiapan Bu Dita dalam melaksanakan kegiatan coaching ini ya Bu Dita ya. Iya. Bu Dita, kira-kira nih kehadiran saya sebagai supervisor dalam kegiatan coaching nanti, menurut Bu Dita, Ibu ingin saya itu membantu pengembangan kompetensi apa yang Ibu mungkin barangkali belum miliki atau? Menurut saya sih Pak Hadi, please ya Pak Hadi. Jadi ya. saya tuh belum bisa hadir sepenuhnya kadang gitu kan. Jadi ketika mungkin coach sedang bercerita, apa kadang pikiran saya tuh suka kemana-mana gitu Pak Hadi, keinget rumah, keinget pekerjaan, keinget tugas-tugas saya yang lain. Nah gimana biar saya itu bisa hadir sepenuhnya di coaching ini gitu loh Pak Hadi. Iya. Jadi memang apa yang Bu Dita harapkan kompetensi itu memang butuh konsentrasi penuh ya Bu Dita ya dalam melaksanakan coaching. Terkadang ketika kita tidak bisa hadir penuh dalam pertemuan itu, barangkali fokus kita juga hilang sehingga inti dari coaching itu juga kemudian nanti tidak akan tercapai dengan baik. Betul. Jadi pada intinya Bu Nita ketika melaksanakan coaching nanti betul-betul bisa fokus dengan yang misalnya tadi tidak menggunakan handphone ketika pelaksanaan coaching atau mengabaikan semua permasalahan yang ada dan fokus pada kegiatan coaching itu. Baik Bu Nita, nah terus kemudian ketika nanti dalam pelaksanaan coaching di dalam kelas ya Bu Nita ya atau di ruangan tertentu nanti yang kita tunjuk, kira-kira Bu Nita menginginkan hal apa yang kira-kira bisa saya amati dalam kegiatan tersebut? Semua sih Pak Hadi, saya ingin dari kehadiran penuh, kemudian menggali informasi, sampai mengajukan pertanyaan berbobot, saya ingin diamati sehingga nanti ketika saya ada kekurangan-kekurangan, saya bisa mendapatkan masukan dari Pak Hadi sehingga kedepannya ketika saya melakukan coaching terhadap anak-anak ataupun terhadap teman-teman bisa lebih baik lagi. Itu merupakan kerjasama ya saya pikir nanti dari saya sebagai supervisor dan Bu Nita sebagai coach. Dalam pelaksanaan coaching ini saya pikir bisa kita lakukan untuk 3 hal itu ya. Nah menurut Bu Nita sendiri ketika nanti sudah pelaksanaan coaching ini apa yang mungkin perlu kita kembangkan dari pelaksanaan ini? Saya sih sudah mencoba mempelajari ya Pak Hadi tentang alur tirta, kemudian tentang apa sih dalam coaching, baik prise, kemudian mendengarkan aktif sampai dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Cuman mungkin nanti Pak Hadi lebih dikembangkan lagi tentang bagaimana caranya kita itu bisa mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali informasi dari coach kita. Baik Bu Nita, kita bisa nanti dalam prosesnya silakan Bu Nita melaksanakan apa yang sudah Bu Nita pahami berkaitan dengan kehadiran penuh, terus kemudian menyampaikan pertanyaan berbobot. Lalu kemudian Bu Nita bisa memberikan arahan-arahan terkait permasalahan dari coach itu. Nanti kita kemudian akan melakukan observasi setelah itu ya Bu Nita ya. Saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini. Nah nanti kita lanjut ke kegiatan coachingnya dengan Bu Ika. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ika. Gimana kabarnya Bu Ika? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Kemarin Bu Ika pengen ngobrol dengan saya. Kira-kira ada apa nih Bu Ika? Betul sih Bu. Ada gimana ya? Saya akhir-akhir ini merasa kurang nyaman Bu di tempat tugas gitu kan. Jadi ada apa ya? Jadi gini loh. Saya kan peran saya sebagai guru BK ya Bu. Jadi kadang saya itu merasa apa sih capek gitu loh karena bentar-bentar masalah BK, bentar-bentar masalah BK. Padahal itu kan maksudnya permasalahan itu terjadi di saat jam mengajar guru pelajaran gitu. Tapi ketika ada siswa yang bermasalah di saat jam pembelajarannya berlangsung, tahu-tahu bawa ke ruang BK, lalu langsung dilimpahkan ke BK tanpa diproses lebih dahulu oleh guru mapelnya kah atau juga oleh
wali kelasnya. Jadi apa ya, ya itu Bu, kadang saya merasa capek ya, kemudian pada akhirnya membuat saya tidak nyaman gitu loh. Seperti itu sih Bu Nita. Jadi Bu Ika merasa lelah dengan tugas karena ketika ada masalah apapun yang berkaitan dengan siswa, entah itu masalahnya di dalam jam pelajaran ataupun di luar jam pelajaran, tetapi guru yang di kelas maupun ini tidak membantu menyelesaikan, tetapi semuanya langsung dialihkan ke BK gitu ya Bu Ika. Intinya permasalahannya seperti itu. Iya. Oke Bu Ika, sebelum kita lanjutkan nih Bu Ika, kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita sore ini Bu Ika? Ya, saya ingin mengurangi kecemasan saya gitu ya Bu, dan juga ingin ada solusi dari kondisi saya yang saat ini yang membuat saya tidak nyaman. Jadi pengen permasalahan itu bisa saya selesaikan. Jadi Bu Ika pengen permasalahan ini bisa diselesaikan. Kalau misalnya nih permasalahan ini tidak bisa diselesaikan, kira-kira apa yang akan terjadi pada Bu Ika? Ya, apa ya, kayaknya lama-lama saya bisa stres gitu Bu menghadapi. Maksudnya ya walau gimana juga ya Bu ya, guru BK juga kan tetap aja manusia normal lah gitu kan. Artinya kita juga, saya berusaha untuk profesional gitu kan, tapi ketika itu terjadi lagi kan ya benar-benar lelah gitu kan. Nah, saya sih selama ini sudah berusaha untuk memberikan pemahaman juga ya dengan teman-teman gitu kan Bu. Tapi ya tetap aja ketika pada prakteknya bentar ya BK gitu. Jadi kayaknya saya memang harus apa ya, ada mungkin ada yang harus saya rubah, ataupun ya pola pikir dari teman-teman harus kita bawa ke yang lebih positif gitu ya Bu, terutama dalam memandang peran saya sebagai guru BK. Nah, kira-kira nih menurut Bu Ika, kemungkinan apa yang bisa Bu Ika ambil nih untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk untuk menyampaikan ke teman-teman agar teman-teman itu ya bisa bekerja sama lah gitu, tidak selalu BK. Kira-kira apa nih yang bisa Bu Ika ambil nih? Saya sebelumnya sudah menyampaikan hal seperti ini di forum ya Bu ya. Maksudnya ketika awal tahun pembelajaran, kita ada rapat dinas gitu kan ya Bu ya. Saya dan tim, saya dengan teman-teman BK juga sudah memberikan semacam pemahaman kepada rekan-rekan sejawat gitu kan, di hadapan juga pemegang kebijakan gitu kan. Nah, untuk memberikan pemahaman bahwa ya guru BK itu seperti ini loh gitu. Kita presentasi itu Bu. Terus selain itu juga pendekatan personal juga dengan wali kelas, dengan guru mapel juga gitu kan. Jadi berusaha memberikan pemahaman ke mereka bahwa ya ketika ada permasalahan itu ya coba untuk digali dulu gitu kan, kemudian ditangani terlebih dahulu lah sebelum permasalahan itu pada akhirnya dibawa ke BK begitu. Jadi saya pengennya tuh ada penanganan dulu gitu loh, gitu. Karena yang memang yang lebih tahu kan yang menemukan permasalahan itu ya Bu ya, bukannya kita guru BK gitu kan. Kita hanya menerima laporan dan kemudian kita tindak lanjuti seperti itu. Gitu sih Bu. Ya, jadi tadi Bu Ika sudah berupaya gitu di awal tahun ajaran sudah menyampaikan ke teman-teman bahwa untuk permasalahan itu kita selesaikan bersama-sama, bahkan sudah ada mungkin kepala sekolah juga gitu. Nah, selain dan ketika Bu Ika sudah melakukan itu, nyatanya belum berhasil ya kan Bu Ika, upaya yang sudah Bu Ika lakukan itu hasilnya belum optimal gitu. Nah, menurut Bu Ika, apa hal berbeda nih kira-kira selain yang tadi Bu Ika lakukan, hal lain apa yang bisa kita ambil nih Bu Ika biar permasalahan ini bisa selesai gitu? Iya, saya ini sih Bu, bisa juga saya dengan membuat peta penanganan mekanisme bermasalah seperti itu Bu. Itu juga saya memang perlu, selama ini sudah membuat, tapi itu hanya di ruang BK. Nah mungkin itu nanti saya akan membuat itu untuk dipasang juga di ruang guru ataupun di ruangan ya di tempat-tempat strategis seperti itu. Kemudian juga berkaitan dengan saya juga kan lagi ikut CGP gitu ya Bu ya. Kemarin kan ada
ilmu yang penting banget tuh hari yang saya dapetin gitu kan, seperti apa sih peran kita sebagai guru. Nah itu juga kita bisa dengan memberikan pengimbasan Bu kepada teman-teman gitu kan, diseminasi terkait dengan itu tadi apa sih peran dan fungsi guru BK, kemudian juga memposisikan guru sebagai apa seperti itu. Oke. Nah, tadi Bu Ika sudah memiliki 2 rencana ya kan. Yang rencana kedua mungkin Bu Ika bisa membuat skema atau diagram penanganan BK ditempel di mana mungkin bisa Bu Ika juga ingatkan di grup-grup wali kelas atau di grup-grup guru, sehingga teman-teman kita tuh lebih memahami. Bu Ika lebih ingat, oh iya nih kalau ada masalah skemanya begini, jadi nggak langsung ke BK, mungkin bisa begitu juga kali ya Bu Ika gitu. Jadi nggak hanya Bu Ika tempel, jadi lebih luas gitu. Oh iya, disosialisasikan Iya, lagi ya Bu ya. sosialisasinya iya ke grup-grup gitu Bu Ika, dan Oh, iya. sering ada intensitas waktunya, mungkin bisa begitu juga mungkin ya Bu Ika. Iya itu bisa Bu. Nanti insya Allah nanti itu akan menjadi pemikiran saya dan masukannya. Terima kasih Bu Dita. Sekarang kira-kira kita udah ada gambaran ya beberapa strategi ya Bu Ika. Nah kira-kira prioritas atau rencana aksi Bu Ika ke depannya apa yang bisa Bu Ika lakukan nih dalam waktu dekat mungkin? Dalam waktu dekat ini ya itu tadi saya akan membuat itu ya Bu Dita ya, membuat skema penanganan siswa bermasalah. Kemudian juga saya akan meminta dukungan dari pihak sekolah ya, terutama dari Bapak Kepala Sekolah misalnya. Jadi tidak segan-segan lagi ketika misalnya ada rapat dinas ataupun apa untuk mengingatkan kembali tentang bagaimana sih mekanisme penanganan bermasalah yang sebenarnya, seperti itu sih Bu. Itu yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini. Nah kalau itu sudah dilakukan nih, kira-kira persentase keberhasilannya berapa persen Bu Ika menurut Bu Ika? Kalau saya ini ya mungkin bisa di angka 90% ya Bu ya, karena kan saya udah melakukan pendekatan secara personal, kemudian juga kita dengan membuat skema penanganan siswa bermasalah, kemudian juga dengan mensosialisasikan, dan apalagi tadi bisa ditambah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, kayaknya angka keberhasilannya mungkin bisa di angka 90% ya Bu. Jadi Bu Ika yakin bisa 90% ya Insya Allah, rencananya. iya. Nah kira-kira apa nih Bu Ika mau memulai menjalankan nih rencana ini? Yang jelas nggak akan saya tunda lagi ya Bu ya. Setelah itu kan kayaknya nggak harus nunggu di awal tahun aja gitu ya Bu. Mungkin saya setelah ini saya akan melakukan pendekatan dengan kepala sekolah untuk meminta dukungan, kemudian juga ya bagaimana kita bisa ya saya tentu akan membuat rancangan dulu, kemudian saya sampaikan kepada pemegang kebijakan untuk bisa dicetak dalam waktu dekat Bu. Selain tadi Bapak Kepala Sekolah nih, kira-kira siapa Bu Ika yang bisa Bu Ika ajak sehingga bisa membantu Bu Ika untuk menjaga komitmen ini agar harapan Bu Ika ini bisa tercapai? Teman-teman Bu, teman-teman satu tim BK. Jadi kita bisa saling berkolaborasi, berkoordinasi, dan juga bisa saling mengingatkan gitu ya ketika mungkin saya merasa lelah gitu kan, atau saya lagi low motivation ya, mungkin dari teman-teman dalam satu ruangan itu kita bisa saling berkoordinasi dan berkolaborasi untuk bisa menjalankan tugas dan peran sebagai guru BK. Baik Bu Ika, kalau saya lihat rencana Bu Ika sudah luar biasa. Ada beberapa rencana yang sudah Bu Ika lakukan, bahkan sosialisasi ke teman-teman sudah. Bu Ika juga menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah juga sudah, dan rencananya nanti Bu Ika akan mengajak teman-teman dengan membuat bagan penanganan BK, kemudian di-share itu ya Bu Ika. Harapannya teman-teman yang lain baik wali kelas maupun Bapak Ibu guru yang lain juga bisa memahami, sehingga harapan Bu Ika untuk menyelesaikan masalah ini bisa tercapai. Gitu ya Bu Ika? Iya, sama Bu. Gimana Bu Ika dari obrolan ini, apakah ada sedikit pencerahan atau mungkin sudah sedikit lega Bu Ika? Alhamdulillah, perasaan saya jauh lebih nyaman ya Bu ya, jauh lebih nyaman, dan adanya tadi dari pembincangan kita saya mendapatkan ada ide-ide cemerlang gitu ya Bu untuk bisa membantu mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi.
Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam Pak Hadi. Kabarnya sehat ya Bu Dita ya? Alhamdulillah. Baik Bu Dita, menindaklanjuti kegiatan coaching yang kemarin Ibu atau tadi ya Ibu sudah laksanakan. Saya ingin kita sama-sama berdiskusi lah, melakukan observasi mengenai kegiatan coaching Ibu. Apakah sudah memenuhi tahap-tahap yang sudah ditentukan ataukah belum gitu ya Bu ya. Tetapi sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu nih dengan Bu Dita. Kira-kira nih gimana perasaan Ibu setelah Ibu melaksanakan coaching tadi? Apakah Ibu merasa sudah memenuhi langkah-langkahnya atau seperti apa tuh? Perasaan saya ya sebenarnya agak grogi ya Pak Hadi, karena kan yang saya coaching kan guru BK. Guru BK yang biasanya beliau meng-coach orang gitu kan, sementara sekarang saya harus jadi coachnya gitu kan, jadi ya agak-agak aduh gimana nih, saya bisa nggak gitu, saya mampu nggak gitu. Nah, tapi dari sana sebetulnya Ibu bisa kemudian mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya guru BK pun bisa punya masalah gitu Bu ya. Betul. Baik Ibu, nah saya coba memberikan masukan Bu ya, dengan sesuai dengan tugas saya dalam kegiatan supervisi ini, atau saya sebagai supervisor, yaitu tentang tadi tahapan Ibu melaksanakan kegiatan coaching. Kalau menurut saya apa yang Ibu sampaikan dari kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan model kita. Ibu sudah menanyakan tentang tujuan Ibu Ika datang ke Ibu sudah mengidentifikasi permasalahannya, atau Ibu Ika juga Ibu sudah mampu gali sehingga menyampaikan permasalahannya. Ada rencana aksi juga, kemudian ada tanggung jawabnya, ya kemudian nanti kita harapkan ada aksi dari Bu Ika ya Bu ya. Iya. Jadi tahapan-tahapan itu sudah baik menurut saya. Ibu sebagai coaching sudah melaksanakan itu. Hanya saja tadi di rencana aksi paling sedikit Ibu sih sudah menanyakan tentang rencana aksinya, Bu Ika kemudian menjawab segera. Nah, menurut saya itu yang perlu Ibu sedikit tambahkan, segeranya sebisa mungkin ada waktu yang Ibu tanyakan. Apakah seminggu ataukah 2 minggu? Nah, sehingga aksinya akan jauh lebih jelas gitu ya Bu ya? Iya Pak Hadi. Kira-kira menurut Ibu nih dari masukan saya tentang hal itu ada hal yang Ibu ingin sampaikan juga tidak? Saya setuju sih dengan masukan dari Pak Hadi ya. Tadi ya saya rasa saya sudah menjalankan semua alur tirta, sudah saya jalankan, sudah saya laksanakan gitu, dan saya pun sudah berupaya untuk menjadi pendengar yang baik, maupun mengidentifikasi permasalahan Bu Ika sehingga Bu Ika bisa menyelesaikan permasalahannya ya. Cuma memang tadi mungkin kapan waktunya, segera itu kapan, itu kan ada deadline waktunya gitu, sehingga kita bisa melakukan review setelah Bu Ika melakukan aksinya gitu. Jadi ada kepastian itu dimulai, dan kapan ada kepastian kegiatan itu kemudian terevaluasi. Iya, ya. betul. Karena kalau misalnya dia dikatakan segera, biasanya tertunda. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengenai permasalahan yang Ibu khawatirkan sebetulnya dari tahapan kita melaksanakan kegiatan coaching ya, diantaranya adalah kehadiran penuh ya Bu ya. Nah, sebagaimana di kegiatan ini observasi tadi Ibu sudah menyampaikan, Ibu merasa kesulitan di kehadiran secara penuh gitu ya. Nah, menurut saya sih berdasarkan observasi tadi yang saya lakukan, Ibu sudah bisa hadir secara penuh dalam kegiatan coaching. Ibu sudah mendengarkan apa yang disampaikan Bu Ika, gestur tubuh Ibu juga sudah bagus. Menurut saya sih itu sudah menunjukkan kehadiran penuh Ibu. Nah, hanya saja mungkin Ibu perlu menunjukkan nih ke Bu Ika bahwa Ibu melakukan respon balik. Nah, tadi Ibu fokus dengan Bu Ika, Ibu mendengarkan, tapi respon baliknya belum ada. Sehingga Bu Ika kalau bisa boleh dikatakan beliau itu seperti berbicara sendiri. Barangkali Ibu bisa memberikan tambahan sedikit kata oh ya, atau bukan cuma sekedar menganggukkan kepala atau mengedipkan mata, tapi ada kata-kata yang Ibu bisa ucapkan sebagai bentuk respon bahwa Ibu mendengarkan apa yang Bu Ika sampaikan. Itu ya Bu ya? Iya. Nah, yang selanjutnya ada yang ketiga nih yang tadi menjadi catatan saya adalah ketika Ibu memberikan masukan kepada Bu Ika. Sebetulnya dalam kegiatan coaching teknisnya adalah si coach kemudian dia punya masalah, datang ke kita sebagai coach, dia kemudian menyampaikan, menceritakan masalah,
dan si coach ini sebetulnya menemukan solusi sendiri dari permasalahannya gitu ya Bu. Teknisnya seperti itu. Nah tadi Ibu menyampaikan masukan ke Bu Ika tentang solusi dari sedikit permasalahan, walaupun sedikit ya Bu. Nah ada kata-kata yang kurang barangkali yang perlu Ibu tambahkan adalah misalnya Ibu bisa menyampaikan, Bu Ika saya mohon izin ya, boleh nggak saya kemudian menyampaikan sedikit masukan. Nah ketika Bu Ika menyetujui baru Ibu kemudian menyampaikan masukan. Nah dalam kegiatan coaching barangkali itu yang sulit, Iya. menahan diri untuk menyampaikan pendapat kita ya Bu ya. Iya, betul. Ya, barangkali yang seperti itu ya Bu. Nah kira-kira ada hal lain nggak yang Bu Nita ingin tanyakan mengenai kegiatan kita? Sudah sih. Sudah Tadi cukup ya? Sudah cukup. Iya, baik. Iya. Nah, barangkali nanti kita bisa evaluasi lagi apabila Ibu ada kegiatan-kegiatan coaching lagi, nanti Ibu bisa komunikasi dengan saya untuk sama-sama saling menilai Bu ya. Iya. Bisa jadi nanti suatu waktu saya jadi coachingnya, Ibu menjadi supervisor. Iya. Gitu Bu ya. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama Pak Hadi.